Oke, halo semuanya. Jumpa lagi kita dalam video-video yang membahas segala hal tentang manusia. Jadi, kali ini dalam video ini saya ingin membahas mengenai rahasia tulisan tangan. Kenapa ini perlu untuk dibahas? Kenapa ini penting? Karena saya yakin dan percaya setiap manusia adalah pribadi yang unik. Ketika kita berbicara setiap manusia adalah pribadi yang unik, kita bisa memperhatikannya dalam beberapa aspek. Salah satu yang paling menarik, yang paling kita bisa implementasikan adalah melalui bagaimana tulisan tangannya. Mengapa? Karena ada teori mengatakan bahwasanya tulisan tangan adalah tulisan otak manusia. Lantas pertanyaannya, bagaimana jika seseorang tersebut, mohon maaf, tidak bisa menulis dengan tangan atau ada cacat, ada luka, dan lain sebagainya? Jawabannya adalah selama orang tersebut bisa menulis dengan pulpen dan di kertas, entah mungkin dia menggunakan mulut atau kaki atau organ lainnya, dia bisa dikenali atau dia bisa dipelajari secara uh, alam bawah sadarnya dengan melihat hasil tulisannya, maupun itu dengan menggunakan kaki atau alat-alat indera lainnya di dalam tubuh. Karena yang berbicara adalah otak, yang menekan adalah otak, yang memberikan goresan, tekanan, dan lain sebagainya adalah otak. Oleh karena itu disebut dengan tulisan otak manusia. Di istilah awam kita punya dua istilah sebenarnya mengenai hal ini. Jadi beberapa orang menyebutnya dengan grafologi. Jadi ada ilmu yang disebut dengan grafologi. Beberapa orang menyebutnya dengan istilah handwriting analysis. Jadi sejatinya saya bisa katakan keduanya mirip atau keduanya sama, hanya mungkin pengistilahannya yang berbeda. Grafologi lebih mengarah kepada bahasa Yunani, di mana berarti graf dan logos. Graf artinya tulisan atau menulis, sedangkan logos artinya adalah ilmu atau pembelajaran. Jadi grafologi adalah ilmu yang mempelajari tulisan atau ilmu yang mempelajari seni daripada hasil tulisan atau menulis. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan yang dibahas di handwriting analysis, karena handwriting analysis adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari analisa daripada tulisan tangan. Jadi fokus kita atau objek kita adalah tulisan yang kita ciptakan dengan organ tubuh kita, tangan, dan kalau misalnya ada yang difabel dan lain sebagainya, di organ-organ lainnya yang dia pakai untuk menulis. Apa saja yang bisa dipelajari di dalam grafologi atau dalam handwriting analysis? Apa saja yang bisa kita tahu dari tulisan tangan manusia? Ada banyak. Kita bisa tahu bagaimana pribadinya, kita bisa tahu bagaimana masa lalunya, kita bisa tahu bagaimana tingkat traumatiknya, kita juga bisa tahu bagaimana perspektif dia tentang kehidupan, hingga hal-hal lainnya. Ada banyak yang bisa kita bahas mengenai grafologi atau handwriting analysis. Nanti saya akan bahas di dalam video-video selanjutnya. Teman-teman tinggal stay tune, tunggu. Jangan lupa subscribe tentunya. Kemudian ketika kita mempelajari kita membahas siapa sih yang perlu ilmu ini, siapa yang perlu grafologi, siapa yang perlu belajar handwriting analysis. Saya bisa katakan semua orang perlu mempelajari ini. Kita bicara dari hal yang paling dasar, orang tua. Orang tua perlu mempelajari handwriting analysis untuk mengetahui sejauh mana anaknya, bagaimana bakatnya, bagaimana minatnya, bagaimana kepribadiannya, apakah dia mempunyai masalah, apakah dia tertekan, dan lain sebagainya. Itu bisa dipelajari dari handwriting analysis atau dari tulisan tangannya, dari grafologi keilmuannya. Kemudian kalau kita bicara masuk dunia kerja, manajer HRD itu juga perlu untuk mengetahui bagaimana karyawannya atau masuk pada saat rekrutmen, termasuk pada saat penerimaan karyawan baru. Tentu saya rasa semua HRD atau manajer tidak ingin punya karyawan yang bermasalah dan merugikan perusahaan, sehingga sangat penting untuk mempelajari handwriting analysis. Oleh karenanya ya kita juga mengetahui di banyak seleksi masuk kantor atau bekerja, itu mereka menggunakan bantuan dari asesor, dari psikolog maupun dari lembaga layanan tes psikologi. Karena apa? Karena untuk mengecek bagaimana yang bersangkutan. Namun, alangkah lebih baik apabila manajernya atau bidang HRD juga menguasai keilmuan handwriting analysis atau grafologi.
Kemudian kalau kita membahas guru, trainer, pendidik, guru BK khususnya dan lain sebagainya, itu juga perlu mempelajari bidang handwriting analis atau grafologi karena mereka berhadapan langsung dengan tulisan siswa. Kita bisa mengetahui bagaimana siswa yang mungkin terbuli, yang mendapatkan bullying maupun yang bermasalah lainnya. Sehingga semakin cepat kita mengetahui, semakin cepat kita bisa melakukan pembenaran atau kita bisa memperbaiki kepribadian orang tersebut. Kemudian untuk pelajar juga mengetahui dirinya, mengetahui lingkungannya, teman-teman sekitarnya, mengetahui passion-nya apa, itu bisa dipelajari dengan mempelajari handwriting analis. Kemudian para pekerja wira swasta ketika ingin membangun relasi dengan orang lain, ketika ingin mungkin join bisnis bersama, tanda tangan MOU dan lain sebagainya, kita bisa mempelajari tulisan tangannya, tanda tangannya, dan kepribadiannya melalui keilmuan handwriting analis. Dan saya rasa semua manusia yang bisa menulis itu alangkah lebih baik apabila dia bisa mempelajari kepribadian manusia melalui tulisan tangan, sehingga banyak sekali manfaatnya. Kita bisa tidak terduga bertemu dengan orang, kemudian mengajak berbalas pesan dan lain sebagainya. Kita harus mengetahui bagaimana kepribadian orang tersebut. Untuk apa? Untuk yang pertama berjaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Oleh karenanya saya rasa perlu untuk semua orang mempelajari mengenai handwriting analis atau grafologi, walaupun hanya mungkin di basic dasar saja. Karena kalau untuk menjadi seorang Certified Handwriting Analyst atau CHA, perlu proses yang cukup panjang dan perlu passion dan semangat yang benar-benar full di dalam bidang tersebut. Karena ya ada beberapa yang bahkan mungkin belum menyelesaikan pendidikannya di Certified Handwriting Analyst dikarenakan satu dan dua hal. Namun bagi saya ya semua orang awam di lapangan, di masyarakat, kalau bisa alangkah lebih baik kalau bisa mempelajari basicnya saja, setidaknya dia tahu bagaimana jenis-jenis analisa grafologi atau handwriting analis. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai bidang keilmuan baru, bidang pembahasan baru yang mungkin teman-teman berminat atau tertarik. Nanti bisa hubungi saya untuk informasi lebih lanjut untuk training kalau misalnya berminat, atau untuk workshop kalau misalnya ingin membuka pembahasan mengenai ini. Saya terbuka sekali untuk itu karena kebetulan saya seorang Certified Handwriting Analyst, seperti itu. Semoga membantu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah.